Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Alwi Saribote dengan NIM 200420096, mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah statistik sosial kooperatif ANOVA One Way atau satu jalur. Sebelum kita lanjut ke contoh kasusnya, pertama-tama sekali saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu ANOVA One Way. Jadi, analisis ragam atau analisis of varian yang dalam kurung adalah ANOVA adalah suatu metode untuk menguraikan keragaman total data menjadi komponen-komponen yang mengukur berbagai sumber keragaman. Suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Uji ANOVA sendiri dapat diartikan sebagai salah satu metode atau uji hipotesis yang digunakan pada statistika parametrik dengan membandingkan rata-rata dua sampel atau lebih. Dalam uji ANOVA sendiri dikenal dengan dua jenis, yaitu one way dan two way. Tujuan dari statistik uji ANOVA adalah uji ANOVA satu arah adalah untuk membandingkan dua rata-rata atau lebih yang akan digunakan untuk menguji kemampuan generalisasi. Jika hasil pengujian ditemukan kedua sampel tersebut berbeda, maka bisa digeneralisasikan. Manfaat ANOVA. Uji hipotesis dengan ANOVA digunakan sebaiknya karena beberapa alasan berikut. Pertama, untuk memudahkan analisa atas beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan risiko kesalahan terkecil. Kedua, untuk mengetahui signifikasi perbedaan rata-rata antara kelompok sampel atau yang lainnya. Nah, dengan uji W1W ini, untuk kita mengetahui bagaimana perbedaan antara satu data dengan data lain menggunakan variabelnya yang dalam satu variabel yang akan diuji dengan dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Baik, berikutnya saya akan memberikan salah satu contoh data yang akan diuji menggunakan uji statistikal kooperatif ANOVA One Way menggunakan aplikasi SPSS. Nah, ini sebelumnya kita lihat dulu di variabelnya. Pertama-tama sekali kita lihat di sini ada dua data. Yang pertama adalah data usia dan data kemampuan, di mana keduanya adalah berbentuk numerik dengan jumlah desimalnya 0 dan dengan label rata-rata pertama rentang usia dan kinerja. Value-nya, karena di usia ini kita memiliki dua jenis value, yaitu usia dan rentang usia ini berbeda, maka kita harus memasukkan pertama dulu value-value yang ada dalam data atau variabel tersebut. Nah, dalam contoh data kali ini saya memiliki tiga value. Yang pertama itu value pertama dengan label usia dengan nomor satu dengan pengertian usia 20 sampai 25 tahun. Kemudian yang value kedua dengan label usia 26 sampai 30 tahun dan value ketiga dengan label usia 31 sampai 35 tahun. Seperti itu, karena memiliki lebih dari satu value maka harus menggunakan measure-nya haruslah berbentuk nominal. Kemudian kemampuan sebagai independennya cukup dengan scale. Baik. Berikutnya setelah kita memasukkan semua yang diperlukan, kemudian kita lihat data view-nya. Nah, di sini datanya sudah dimasukkan, di mana variabel pertama itu adalah usia dengan value-nya 2, 1, sampai 3. 1, 2, 3. Kemudian ada nilai kemampuannya dari nilai 73 sampai seterusnya. Nah, untuk menggunakan uji ANOVA One ya, pertama sekali kita tekan analyze, menu analyze. Kemudian dari atas kita terus ke bawah sampai ke pilihan compare means. Karena kita berkepentingan untuk mencari perbedaan masing-masing dari rata-rata value, maka kita pilih means, dan paling bawah yaitu one way ANOVA. Sebelum kita sebelum sebelum lanjut, pastikan dulu yang pertama-tama itu adalah menaruh sesuai dengan tepatnya. Dengan dependency-nya itu adalah kinerja di sini dan rentang usia sebagai faktor yang kita taruh di sini. Kemudian sebelum kita tekan OK, pastikan dulu di option sudah terpenuhi beberapa syarat.
syarat. Yang pertama itu adalah pastikan statistiknya itu adalah deskriptif dan ada homogensi of variant tense. Dan ini simpelnya sudah di checklist, sudah terisi exclude case analysis. Kemudian kita tekan OK. Nah, setelah diuji dengan SPSS, maka terlihat dalam deskriptif ini dengan pilihnya kinerjanya dengan antara tentang usia 20 ini jumlah datanya, usia 20 dengan sumpah jumlah datanya ada 4, usia 2 orang sampai 20 ada 7 orang, dan usia 20 dengan rata-rata masing-masing 60,5, 21,0, 78,00. Nah, untuk mengetahui signifikasi dengan ujian NOVA ini, pertama yang biasanya itu adalah di bawah untuk mengetahui signifikasinya atau kehubungannya dengan satu value dengan value lain harusnya di bawah nilai 0,005. Nah, di sini kita lihat masing-masingnya ini di bawah 0,005. Artinya masing-masing dari dengan uji kooperatif dengan uji analisis statistik kooperatif ANOVA ini secara deskriptif dapat dikatakan tidak berhubungan sama sekali. Nah, berikutnya dengan menggunakan ANOVA, kita lihat di sini bahwa masing-masing penilaiannya yang cukup berbeda jauh dan rata-ratanya itu frekuensinya itu di bawah 0,05, di mana ini adalah 0,054, berarti bisa dikatakan antara ada perbedaan yang cukup besar antara usia antara value-value usia atau rentang-rentang usia terhadap kemampuan kinerja atau kemampuan kerjanya dalam dunia kerja. Baik, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.